Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, sebelum kita lanjutkan, mari kita tengadahkan tangan kita. Kita awali kajian kita dengan doa. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min ukhulish shahawat ila jannatil qurubat. Na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas perusak ukhuwah yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita membahas perusak ukhuwah yang pertama, yaitu ghibah, gosip. Hari ini kita membahas perusak ukhuwah yang kedua, yaitu tidak mentabayun atau mengklarifikasi berita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika saya membahas ukhuwah di sini, yang dimaksud adalah persaudaraan, bukan saudara ya. Saudara dengan persaudaraan sama nggak? Hah? Itu persis dengan tetangga dengan bertetangga, sama nggak? Saudara itu biasanya pertalian darah, dimensinya masuk dimensi fisik, ya, saudara. Tapi kalau persaudaraan itu pertalian hati, masuknya dimensi apa tuh? Spiritual, ya. Jadi saudara dengan persaudaraan itu beda. Yang kita bahas adalah persaudaraan, bukan saudara. Karena belum tentu orang yang menjadi saudara kita memiliki persaudaraan dengan kita. Tapi orang yang memiliki persaudaraan dengan kita, dia akan menjadi saudara kita. Pembahasan ini penting sekali karena pembunuhan pertama yang terjadi di dunia ini dilakukan oleh saudara. Siapa itu? Qabil dan Habil. Konspirasi pertama yang terjadi adalah konspirasi apa? Yang dilakukan oleh siapa? Saudara. Ya kan? Siapa itu? Saudaranya siapa yang berkonspirasi? Saudara Nabi Yusuf. Ini namanya saudara, tetapi tidak menunjukkan persaudaraan. Jadi kalau mau dibagi, ada tipe saudara yang menunjukkan persaudaraan. Wah, ini enak, udah saudara, dimensi fisik, ini berarti pertalian darah. Udah gitu menunjukkan persaudaraan. Indah ya, betul nggak? Ini surga ini. Yang kedua, bukan saudara yang menunjukkan persaudaraan. Wah, ini bahagia. Saya punya banyak teman yang kayak gitu. Ketika kemarin anak saya patah tulang, biasa anak-anak bermain seperti bapaknya dulu bermain, pernah patah tangan juga. Anak saya juga sama. Saya bawa ke rumah sakit, saya minta doa ke teman-teman. Sampai di rumah sakit teman saya udah ada di sana. Subhanallah. Setelah itu sesudah di ronsen, karena tindakan yang harus saya ambil, diurut, dia bilang, Ustadz pakai mobil saya aja Ustadz. Jadi Ustadz gak usah konsentrasi nyetir, saya nyetir Ustadz. Nabi nana. Subhanallah. Itu namanya bukan saudara yang menunjukkan persaudaraan. Antum kalau punya satu ini luar biasa, punya yang kedua luar biasa. Yang ketiga adalah
bukan saudara yang tidak menunjukkan persaudaraan. Nah, bukan saudara, wajar ya. Yang keempat, saudara tapi tidak menunjukkan persaudaraan. Ini adalah neraka. Ada berapa tipe tuh? Antum susah bahagia kalau nggak punya minimal nomor 2. Antum punya nomor 2, nggak ada asuransi juga tenang. Subhanallah, bener nggak? Bener nggak? Subhanallah, punya nomor 2 antum nggak ada asuransi juga tenang. Kenapa? Mereka bukan saudara tapi menunjukkan persaudaraan. Pertalian hatinya luar biasa. Apalagi punya nomor 1 dan nomor 2 ya. Celaka itu punya nomor 4, saudara tapi tidak menunjukkan persaudaraan. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraan yang kita bahas ini adalah pertalian hati, dimensinya spiritual. Coba, seorang anak itu mana yang lebih dekat? Kepada ibunya atau kepada pengasuhnya? Ibunya. Ayo, ibunya nggak ngasuh. Jadi jangankan saudara ya, anak saja lebih dekat dengan seseorang yang mengasuhnya daripada ibu yang melahirkannya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya mengapa kita membahas persaudaraan tadi, ya. Kita butuh saudara sampai Nabi Musa berdoa minta saudara. Nah, sekarang kita bahas apa yang merusak persaudaraan. Ayat ini ada sebab turunnya. Ayat ini ada sebab turunnya. Jadi kejadian dulu, baru ayat ini turun. Nah, ini menarik. Katanya pelajaran, kalau teori itu nggak masuk. Makanya mengapa kadang-kadang kita harus ngalamin supaya pelajaran itu masuk. Susah dilupakan. Antum belum pernah kecelakaan, teori tentang hati-hati nggak pernah antum amalkan, benar nggak? Benar nggak? Tapi kalau kita pernah kecelakaan, maka jaga jarak itu udah masuk banget ke dalam renung hati. Pokoknya nggak usah diajarin lagi, karena udah pernah pengalaman melanggar jarak, nabrak, dan kita keluar uang, bahkan bayar orang, kemudian juga anak kita harus dirawat, itu akan masuk ke dalam hati kita. Nah, ayat ini turun setelah ada kasus. Tapi luar biasa teman-teman, kalau udah ada kasus itu terlalu mahal. Saya kasih contoh. Mesir seperti sekarang itu terlalu mahal harga yang harus dibayar. Seandainya antara kaum muslimin yang sama-sama sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka saling mengkonfirmasi berita antara satu yang lain, maka Mesir itu tidak akan terjadi kudeta. Iya kan? Di Indonesia ini jangan sampai kita mengalami kejadian dulu, meskipun sulit sekali meresap ke dalam hati pelajaran itu, kecuali setelah kejadian. Mirip, ada orang yang minjem duit kepada kita, kan dalilnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu. Wahai orang yang beriman, jika kalian melakukan hutang piutang, tulis. Ajak saksi. Saya mau udah percaya sama dia, kan gitu. Ayatnya jelas. Ayat terpanjang gitu adalah tentang mencatat hutang piutang. Tapi karena kita ya saya udah percaya sama dia, sahabat saya nggak enak, lalu kita pinjamin dia 100 juta. Ternyata apa yang terjadi? Orang yang kita percaya tadi kok tiba-tiba berubah. Antum tahu nggak? Orang baik tiba-tiba berubah jadi jahat, mungkin nggak? Mungkin. Sampai seorang istri
pernah mengajukan suaminya kepada saya, Ustaz, suami saya itu berubah banget, bukan suami saya yang dulu, Ustaz. Padahal anaknya sudah 8. Bayangkan antum, bisa berubah. Nah, orang tadi yang meminjam tadi berubah, ternyata dia berkhianat, dan karena tidak ada bukti dia meminjam rupiah 100 juta, dia ingkari pinjaman 100 juta itu. Lalu kira-kira ayat yang tadi, yang tentang hutang piutang tadi, setelah dia ngalamin 100 juta bablas, hilang, dan dia nggak bisa nuntut apa-apa, kira-kira dia membaca ayat tentang catatlah, datangkan saksi, kira-kira bagaimana ayat itu? Hah? Meresap nggak? Meresap nggak? Maka ayat ini sekali lagi ada sebab turunnya. Ini yang akan kita bahas. Apa sebab turunnya? Adalah seorang yang bernama Harith menemui Nabi untuk masuk Islam. Ini masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, Harith ini berkata, "Ya Rasulullah, saya akan pulang kampung. Saya akan ajak orang di kampung saya masuk Islam," kata Harith. "Nanti setelah itu saya, kalau mereka sudah terima Islam, saya minta mereka untuk bayar zakat. Tolong nanti Rasul engkau kirim seseorang untuk mengambil hasil zakat yang telah saya kumpulkan pada tanggal sekian, bulan sekian." Ini orang baru masuk Islam. Lalu Harith pulang kampung, lalu berdakwah, dan banyak yang masuk Islam. Hebat ya. Kalau kita jangankan masuk Islam, tetangga ngajaknya ke masjid aja susahnya luar biasa. Jadi bayangkan antum bertetangga puluhan tahun, tetangga antum tuh nggak tertarik ke masjid padahal bertetangga dengan antum. Berarti ada masalah tuh dalam akhlak antum. Kalau akhlak kita bagus, itu depan rumah paling nggak ada yang jatuh hati ke masjid gara-gara bertetangga dengan kita. Ada orang yang akhirnya dekat kepada agama ini setelah bertetangga dengan kita. Kalau nggak ada sama sekali, ada kecurigaan dalam kualitas beragama kita. Masa iya sih? Ya, tapi nggak mungkin semua. Tapi masih ada, masa nggak ada sih? Gitu-gitu ya. Iya kan? Subhanallah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu setelah datang tanggal yang ditetapkan, bulan yang tadi dijanjikan, Harith ini nunggu-nunggu kok tidak ada yang datang utusan Nabi untuk mengambil. Padahal Nabi dalam riwayat itu disebutkan telah mengutus seseorang yang bernama Walid bin Uqbah. Jadi Nabi mengutus Walid bin Uqbah untuk datang ngambil zakat tadi. Tapi ternyata Walid bin Uqbah ini di tengah jalan tiba-tiba dia gentar dan takut. Takut jangan-jangan saya dibunuh, karena dia nggak tahu. Karena dia ke wilayah yang tadinya dia tidak tahu Islam semua. Dia cuma ingin menemui Harith, tapi dia perasaannya kok tiba-tiba curiga, ragu. Akhirnya dia balik menemui Nabi dan membuat berita. Beritanya apa? "Ya Rasulullah, saya tidak jadi ke sana menemui Harith karena orang-orang di sana ingin membunuhku ya Rasulullah." Dia cari alasan untuk pulang, yaitu membuat berita palsu. Ini Walid bin Uqbah. Sementara Harith tadi, ini kok utusan Nabi kok nggak datang-datang. Dia khawatir Rasul murka dengannya. Lalu akhirnya Harith ini datang sendiri menemui Nabi. Tapi Nabi ternyata sudah keburu mengirim utusan berikutnya, yaitu Khalid bin Walid. Singkat cerita, Harith ini berjumpa dengan Nabi. Lalu apa kata Nabi? "Apakah benar engkau ingin membunuh Walid bin Uqbah ketika dia ingin menarik zakat darimu?" Kata Harith, "Saya tidak pernah berjumpa dengan Walid bin Uqbah ya Rasulullah. Saya kemari ini justru karena gak ada utusanmu yang berjumpa denganmu."
Dan aku tahu bahwa engkau tidak akan pernah mengingkari janji. Pasti ada apa-apa ini. Karena itu aku datang ke situ. Lalu padahal beritanya Walid ini mau dibunuh oleh Haris. Maka turunlah ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyan. Hai orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Nah, kejadian itu kan bikin heboh pasti saat itu. Ada pembunuhan, ada yang ingin yang membunuh. Maka ayat ini betul-betul seperti balsam. Ayat ini seperti obat bagi kita. Nah, tapi saya ingin umat Islam jangan sampai kejadian dulu umat Islam ini hancur, umat Islam ini berperang antara NU dengan Wahabi, kira-kira gitu. Walaupun saya tidak suka menyebut Wahabi karena di Saudi Arabia mereka itu lebih banyak disebut dengan Sunni. Kalau di Timur Tengah tuh cuma ada Sunni sama Syiah. Nah gitu tuh istilahnya. Nah, Wahabi itu istilah yang dipopulerkan Syiah untuk membuat Islam yang lain memerangi sesama Sunni. Itu senjata mereka. Atau kalau mau disebut Salafi. Tapi kurang tapi serem kayaknya kalau disebut Salafi ya. Tapi kalau disebut Wahabi kayaknya ada kebencian sebagian orang Wahabi. Cuma kalau disebut Salafi, di Timur Tengah mereka itu disebut Salafi. Apa kita mau menunggu dulu ini antara Ahlussunnah wal Jamaah NU dengan Ahlussunnah wal Jamaah Salafi berperang dulu baru ayat ini? Oh iya benar ayat. Oh benar ayat. Tapi sudah ribuan orang jadi korban. Indonesia sudah jadi lautan darah. Apa mau kita begitu? Mari kita perhatikan ayat ini. In itu apa sih? In itu boleh jadi terjadi, boleh jadi tidak. Maksudnya apa nih? Jika datang kepada orang fasik, jika berarti apa? Orang fasik itu boleh jadi datang bawa berita, boleh jadi tidak. Beda dengan iza. Iza itu artinya jika juga. Tapi kalau iza itu pasti terjadi. Iza ja'a nasrullahi, apabila atau jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, berarti kemenangan itu pasti datang. Tapi kalau in yang artinya jika, boleh jadi datang, boleh jadi tidak. Kenapa demikian? Kenapa kok di sini menggunakan kata in? Karena waktu ayat ini turun, orang beriman itu luar biasa keimanannya, sehingga orang fasik itu mau bawa berita gosip itu mikir-mikir. Kenapa? Nggak bakal percaya, kita juga ngegosip juga, kita fitnah juga nggak bakal percaya mereka. Jadi mereka antara datang membawa berita bohong dengan tidak, itu ragu-ragu. Kenapa? Karena kaum beriman pada masa Nabi itu imannya kuat, ukhuwahnya kuat, sehingga orang fasik mau bawa berita mikir-mikir. Ya kan? Kira-kira kalau sekarang, wah gak mikir-mikir lagi bawa berita. Bukalah misalkan website Islam Toleran, tulisannya Islam Toleran, tapi isinya fitnah orang Islam dulu tuh. Nah, tuh. Hati-hati. In ja'akum fasikun. Nah, di sini disebut kata fasik. Mari kita lihat tafsirnya. Apabila datang kepada kalian fasik. Kenapa kok kalau datang orang fasik bawa berita kamu koreksi? Kenapa kok enggak ayatnya kalau datang berita dari orang beriman kamu koreksi? Ya kan? Tapi redaksinya apa? Fasik. Coba kalau ayatnya begini, kalau datang orang yang beriman membawa berita, coba kamu cek lagi berita, enggak
apabila orang fasik bawa berita, kamu cek dulu, teliti dulu. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya orang beriman itu tidak mungkin berdusta. Dusta sama iman itu tidak pernah bertemu. Saya ulang lagi ya. Dusta sama iman tuh nggak bisa berjumpa. Kata Nabi, al-mu'min yutba'u alal khilali kulliha ilal kidb wal khiyana. Orang mukmin itu bisa memiliki perilaku yang buruk. Semua perilaku bisa dia miliki, kecuali bohong sama khianat. Subhanallah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, bisa nggak orang beriman itu penakut? Bisa, kata Nabi. Bisa. Ada orang beriman itu penakut tuh ada. Ada orang beriman pelit ya Rasul? Ada. Mungkinkah orang beriman itu bohong? Tidak, kata Nabi. Itu artinya apa? Semakin antum beriman, orang itu tidak perlu klarifikasi lagi kepada antum. Subhanallah. Kenapa? Karena iman dengan jujur itu dia menyatu. Iman dengan bohong, imannya lenyap. Makanya mengapa di sini fasik disebut? Artinya ketika orang yang mengaku beriman, lalu dia bohong, lalu dia berkhianat, maka saat itu label iman telah hilang dari orang itu. Seolah-olah ayat ini mengatakan orang-orang fasik saja yang mencurigakan, ya. Orang-orang fasik saja yang suka membuat-buat berita palsu. Orang-orang fasik saja yang memberitakan sesuatu yang tidak terjadi. Maka ada orang yang menyampaikan berita bohong, maka orang itu sudah pantas dilabeli fasik. Berarti gelar iman itu, saya mau tanya, mungkin pernah saya sampaikan di sini. Antum kalau membayangin gelar dokter, antum bayangin bajunya seperti apa? Bajunya putih. Terus apa lagi? Stetoskop. Terus apa lagi? Kacamata. Itu fisiknya ya, bersih, ya kan? Terus itu fisiknya. Kalau antum bayangkan kemampuannya, otaknya apa? Pinter, IQ-nya tinggi. Terus apa lagi? Artinya ketika disebut kata dokter, antum membayangkan sesuatu, betul nggak? Maka ketika antum menyebut gelar iman, mestinya apa? Jujur. Nah, gitu kan, gitu. Jujur. Bohong, fasik. Aduh, ngeri ya. Ngeri gitu nih. Ngeri, jangan-jangan banyak orang yang labelnya doang beriman, padahal dia sudah fasik, ya. Mari kita perhatikan, ada perawi hadis datang dari Madinah pergi ke Basrah untuk mendengarkan satu hadis yang belum pernah dia dengar langsung. Lalu dia menemui seseorang yang mendengarkan hadis itu. Setelah bertemu, ternyata seseorang yang mendengarkan hadis itu sedang ngangon untanya sambil membawa karung, ya, agar untanya itu mendekat. Begini-gini nih. Ini orang dari Madinah pengen ngambil hadis dari dia nih, pengen ngapal satu hadis. Datanglah dia dari Madinah ke Basrah. Sampai di situ ketemu orang itu, orang ini sedang bawa karung untuk supaya unta itu dekat seperti kita kalau ada ayam,
supaya apa? Ini bawa karung. Ketika untanya sudah dekat, ternyata karungnya nggak ada isinya. Apa kata perawi hadis yang dari Madinah ini? Dia bilang, kalau gitu saya pulang aja. Nggak jadi saya ngambil hadis dari dia. Ya, orang yang berdusta kepada untanya tidak pantas dia meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Berarti kalau kita perawi hadis sudah tertolak semuanya. Subhanallah. Makan di warung, nggak diambil hadisnya. Makan di warung, nggak diambil hadisnya. Kenapa? Itu kurang anunya, apa namanya? Kehati-hatiannya, kurang penjagaan dirinya. Emang kalau kita bandingin kita dengan mereka jauh mana-mana. Jadi nggak usah mencaci-caci sahabat Nabi, nggak ada apa-apanya. Gara-gara bohong sama untanya, kudanya nggak jadi itu belajar dari dia. Kenapa? Orang yang berdusta kepada untanya, kepada kudanya, nggak pantas dia menjadi perawi hadis Rasulullah SAW. Allah, luar biasa. Mari kita lanjutkan. Dalam surat Al-Kahfi ayat 50, kecuali iblis, sujud semua kepada Adam kecuali iblis. Adalah iblis termasuk dari bangsa jin. Fafasaqo an amri rabbih. Lalu iblis ini fasik terhadap perintah Allah. Maksudnya apa? Keluar dari aturan Allah disebut fasik. Makanya orang yang maksiat melulu itu disebut fasik. Orang satu bohong sekali disebut fasik. Lalu bagaimana kalau dia berbohong melulu? Maka fasik. Subhanallah. Lalu bagaimana jika yang fasik itu jadi pemimpin? Berarti setiap dia ngomong nggak boleh langsung percaya gitu. Bahaya. Ini berlaku pemimpin dan bukan pemimpin, apalagi pemimpin. Waduh, fasik bahaya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia kan fafasaqo. Nah, ini. Kenapa iblis disebut fasaqo? Karena fasaqo itu keluar dari syariat. Jadi yang namanya buah kalau udah matang itu kulitnya agak keluar dari dagingnya, kan betul nggak? Maka kulit yang keluar disebut fasaqo. Fasaqo, dia keluar dari, nggak nempel banget sama dagingnya. Fasaqo. Jadi orang yang sama aturan agama itu keluar fasaqo. Orang yang dusta keluar dari keimanan, maka disebut fasik dia. Bayangkan Nabi masih mau mentoleransi orang mukmin yang pelit, masih ditoleransi gitu ya. Orang mukmin yang penakut masih ditoleransi, walaupun itu bukan sifat asli beriman. Tapi kalau orang bohong, berkhianat, Nabi nggak terima. Makanya kalau orang beriman itu, kamu itu nggak perlu klarifikasi. Kalau sampai orang sama kita tuh perlu klarifikasi melulu, kita ini imannya belum bagus. Ayo, kenapa para sahabat apa yang diomongin Nabi itu pasti percaya walaupun nggak logik? Ayo. Ada nggak yang nggak logik yang Nabi sampaikan kepada para sahabat? Ada, contohnya Isra Mi'raj, sekarang pun nggak logik. Isra, kalau Isra-nya masih logik, Mi'rajnya paling tidak belum ada teknologi penerbangan yang secepat itu sampai sekarang. Sehingga bayangannya kalau sampai ke langit ke-7 semalam
Itu logikanya badan hancur semua. Tapi sahabat percaya nggak? Percaya. Kenapa percaya? Jawabannya gampang. Selama kami bergaul sama Nabi Muhammad, sebelum kenabian pun belum pernah kami dengar dia dusta sekalipun. Yang tidak berani bohong kepada manusia masih berani bohong kepada Tuhannya. Kok sebaliknya, orang yang berani sama Tuhan aja mengkhianati Tuhan, apalagi istrinya, apalagi kita. Sama Allah aja dia berani gitu loh. Sama Allah aja berani dia keluar syariat Allah. Apalagi ya kalau cuma ngebohongin rakyat itu gampang aja. Jangan berharap banyak. Kalau pemimpin sama Allah aja berani. Sholat masih dipertanyakan. Antum jangan banyak berharap, sama Tuhan aja diberani kok. Setuju? Kok tegang semua antum? Saya kan nggak nyebut nama. Kalau nyebut nama boleh marah. Saya nggak nyebut nama kok. Mari kita lihat. Ya, fatabayan, klarifikasi. Kita buka surat An-Naml. Aduh, sayang di sini nggak ada ayat berapanya. Ketika kisah Nabi Sulaiman, ketika Hudhud datang, Hudhud datang membawa berita, ada kerajaan, ya, Sabah, seorang wanita menyembah, kata ini burung Hudhud, bawa berita. Burung Hudhud bawa berita. Apa kata Nabi Sulaiman? Ini lihat, nggak tahu ada nggak? Ini ayatnya belum selesai lihat kisah Hudhud. Terus masih jauh. Ini masih kisah Musa ini. Terus. Nah ini terus. Nah ini dia. Nah terus bawa lagi. Terus bawa lagi. Di bawahnya lagi ini. Nah ini. Ini kata Hudhud, burung Hudhud, sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita, Ratu Balqis, yang memerintah kerajaan Sabaiyah di zaman Nabi Sulaiman. Menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Terus bawa. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Bawahnya. Terus. Nah ini dia. Nih ayat 27. Setelah mendapatkan, kan tadi Hudhud itu nggak ada. Hudhud mana kata Nabi Sulaiman? Mana kok nggak ada dia? Awas nanti kalau ketemu Nabi Sulaiman, tahu Hudhud datang menyampaikan informasi tadi. Ada rojaan ini kata dia. Apa kata Nabi Sulaiman? Sananzur, kami akan lihat apakah kamu benar. Nah, lihat. Atau kamu orang-orang yang berdusta. Ini tabayun namanya. Hudhud punya kepentingan apa dia berdusta, ya kan gitu. Dia ditundukkan kepada Nabi Sulaiman, ya kan. Tapi lihat bagaimana Nabi Sulaiman tetap. Jadi sepanjang masa ajaran agama kita ini, ajaran Islam ini kaidahnya. Tidak boleh kita langsung percaya. Baik di dalam surah Al-Hujurat tadi maupun di dalam surah An-Naml ini. Kita lihat, kita cek dulu. Coba lihat bagaimana Nabi Sulaiman ngecek. Tuh, kan gitu. Pergilah dengan membawa surat ke ini.
lalu jatuhkan kepada mereka, kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan. Pokoknya bagaimana Nabi Sulaiman mengecek kebenaran berita itu dan seterusnya. Ada cara. Luar biasa Qurannya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan. Karena dalam sebuah hadis disebutkan al-ajalatu minasyaitan wa tatsabbut minar rahman. Ketergesa-gesaan itu perbuatan setan dan berhati-hati itu dari Allah yang Maha Rahman. Artinya orang yang tergesa-gesa mempercayai berita itu orang yang akan disusupi setan. Tapi orang yang berhati-hati, orang yang menyaring berita, mengklarifikasi berita, orang itu akan dibimbing oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha. Karena alangkah banyaknya hubungan menjadi hancur disebabkan berita. Betapa banyak keluarga yang cerai karena berita bohong. Betapa banyak orang yang hubungan bisnisnya bertahun-tahun bagus, kemudian menjadi permusuhan gara-gara berita yang tidak benar. Termasuk kasus ISIS misalnya. Bisa bahaya kalau kita main percaya-percaya ISIS. Ya kan gitu. Betul nggak? Tuduhan apapun kepada orang muslim tidak boleh kita mudah percaya. Jangankan kepada orang muslim, kepada fasik tadi apa? Kita langsung menuduh dia dusta? Enggak. Ini kepada fasik. Ini kepada fasik loh. Bener nggak? Padahal yang namanya orang fasik itu umumnya kalau bawa berita kemungkinan besar bohong. Ini gitu. Kenapa? Sama Tuhan aja dia berani, apalagi sama kita. Nah, itu perlu dicek juga itu. Alhamdulillah. Apa hiburannya? Subhanallah. Ayat tadi ingin mengatakan kepada kita, orang fasik, sikap kita tidak langsung tolak mentah-mentah, apalagi nerima mentah. Adil nggak berarti? Orang beriman itu adil nggak berarti sikap? Nah kalau kepada orang fasik aja, kita masih adil dalam berita yang dia sampaikan. Boleh jadi kadang-kadang dia bawa berita benar. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau ayat ini sama orang yang jelas fasik saja kita disuruh jangan nolak, langsung nolak, ya betul-betul nolak, benar-benar ditolak semuanya, diterima telan bulan-bulan, jangan. Lalu bagaimana kita dengan orang beriman? Kalau yang bawa berita itu orang beriman, itu berarti kepada orang beriman itu harus lebih sayang loh, betul nggak? Lebih mudah percaya gitu. Mari kita perhatikan akibatnya ini yang bahaya. Mari kita kembali ke surah Al-Hujurat tadi. Hai orang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tadi yang menjadi objek berita tadi, menjadi objek berita, korban berita tadi. Kita menimpakan musibah kepada mereka tanpa mengetahui atau tanpa ilmu maksudnya. Pokoknya ikut-ikut berita, ikut-ikut fitnah, ikut-ikut nuduh. Ikut-ikut nuduh. Ini organisasi apa gitu, langsung nuduh-nuduh, ikut bagaimana berita. Ikut-ikutan. Akhirnya ini organisasi yang mungkin tadi baik, yang mungkin bagus, bisa jadi karena banyak yang mengiyakan berita, akhirnya ini ditutup.
Akhirnya ini dilarang. Dan kamu nanti akan menyesal. Ada seorang wanita solehah dituduh berzina. Ayahnya kemudian ngecek ke laboratorium. Di laboratorium itu dokter yang ngeceknya ada kesalahan. Tiba-tiba dianggap positif hamil, padahal ada kesalahan. Karena itulah kemudian anak ini dihukum bunuh karena telah bersuami, rajam. Dan apa yang terjadi? Setelah itu kemudian terkuaklah kalau sebenarnya ada kesalahan, kesimpulan dari dokter itu. Dan keluarganya sampai sepanjang hidupnya itu menyesali dan merasa mereka tidak bisa termaafkan karena telah semalam. Nanti ada kajian yang lebih, waktunya nggak cukup. Oke, gini. Mukmin dan bohong nggak ketemu, betul nggak? Kalau dia bohong, label mukmin keluar, langsung disebut fasik. Karena itu, ketika kita berbaik sangka dengan seorang yang beriman, sesungguhnya kita sedang berprasangka baik kepada Tuhan. Saya ulang lagi. Jika kita berbaik sangka kepada orang yang beriman, maka sesungguhnya kita sedang berprasangka baik kepada Tuhan. Nyambung? Kenapa demikian? Orang yang beriman takut kepada Allah. Antum takut kepada Allah, dia takut kepada Allah. Antum takut nggak memakan uang 1 rupiah haram? Takut? Saudara antum yang beriman tadi juga takut. Lalu mengapa kita berprasangka baik kepada diri kita, tapi tidak kepada saudara kita? Ingat loh, yang saya maksud ini mukmin. Kalau tadi waktu nyebut dokter kan terbayang pinter, betul nggak? Terbayang dia apa? Pendidikannya bagus, IQ-nya bagus. Maka ketika kita melabeli seseorang dengan beriman, maka orang beriman ini bohong itu kemungkinan kecil terjadi. Jadi kalau ada orang yang kemungkinan besar dia bohong, itu pasti bukan orang beriman. Ada yang bilang begini, gue percaya sama lu, bohong lo aja gue percaya. Bohong lo aja gue percaya. Subhanallah. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis disebutkan begini, annal mu'min la budda lahu. Orang mukmin itu punya banyak sekali kesulitan dalam hidupnya. Pertama, orang kafir yang memeranginya. Yang kedua, orang munafik yang mendengki, yang membencinya. Yang ketiga, orang mukmin yang dengki padanya. Yang keempat adalah syaitan yang menggodanya. Yang kelima, hawa nafsunya yang ingin menjatuhkannya. Orang mukmin itu luar biasa. Kita punya berapa musuh nih? Banyak banget ya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu saya akan sampaikan tadi yang saya janjikan ini penting sekali. Mudah-mudahan masih bisa sempat saya sampaikan. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Kalau di pengadilan itu biasanya kalau orang menuduh, kalau tidak terbukti itu biasanya harus bayar. Ada orang
Siapa kemarin yang ahli yang jenggotan itu menemukan apa namanya? Yoga. Hah? Ustadz yoga. Yoga itu menemukan apa tuh? Rumus matematika. Rumus matematika. Jenggot ya? Ya. Berarti jenggot bukti kecerdasannya. Nah kalau dokter yoga itu, kalau dia profesor di bidang matematika, ya itu berarti bukan yang terkenal di Indonesia, di dunia beliau itu. Lalu ada di antara kita mengatakan, dokter yoga itu tidak tahu loh kalau 3 ditambah 2 sama dengan 5. Emang dokter yoga bilangnya berapa? 4. Kalau ada salah seorang di antara kita menuduh doktor atau profesor yoga yang terkenal matematika itu bahwa dia tidak tahu 3 tambah 2 sama dengan 5. Dokter yoga itu bilang 3 sama 2 tambah 2 sama dengan 4. Kira-kira tuduhan orang ini bagi kita apa? Orang ini pasti dusta. Kenapa? Karena yang dia tuduh adalah doktor matematika, profesor matematika, dibilang dia nggak tahu 3 tambah 2 sama dengan 5. Saya ingin mengatakan, kalau antum ada orang yang ilmunya dalam, udah terkenal track recordnya selama ini soleh, belum pernah terdengar dia itu melakukan tindakan-tindakan tercela, yang adalah pengabdian, dan dia punya buku yang bermanfaat buat umat dan seterusnya, kontribusinya buat umat jelas. Tiba-tiba ada yang menuduhkan tuduhan yang kira-kira seperti tuduhan kepada seorang dokter matematika. Saya ingin mengatakan, orang mukmin tadi seperti dokter tadi sesungguhnya. Tidak mungkin dia tidak tahu 3 sama tambah 2 sama dengan 5. Artinya orang mukmin itu kecil sekali kemungkinannya dia untuk bohong. Kecil kemungkinan itu untuk berkhianat. Maka apapun pengkhianatan yang dituduhkan kepada orang yang beriman tadi, itu sangat susah kita percaya. Sebagaimana kita susah percaya kepada tuduhan orang terhadap dokter matematika tadi kalau dia tidak tahu 3 tambah 2 sama dengan 5. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memperlakukan orang beriman tadi seperti memperlakukan dokter matematika tadi? Kalau iya, berarti kita sudah mengamalkan ayat. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Itu dalam, analoginya dalam. Ya. Berarti tinggal kita ini. Kita itu mestinya orang susah melihat kita itu. Jadi gini. Tambahan. Orang beriman itu dia tidak pernah melakukan satu perbuatan yang tafsirnya 2 dan kedua ini bertentangan. Saya ulang lagi ya. Orang beriman itu melakukan satu perbuatan yang tafsirnya pasti 1. Apa itu? Baik. Gitu. Baik. Jadi orang beriman ketika dia melakukan sesuatu mestinya tafsirnya cuma 1 bagi sesama yang beriman. Baik. Nah berarti kalau sampai kita melakukan satu perbuatan yang tafsirnya itu bisa 2, baik dan tidak baik, agama mengajarkan kita untuk menjelaskan. Contohnya apa? Contohnya Nabi ketika sedang i'tikaf, datanglah istrinya Sofia malam hari. Saat datang, tiba-tiba ada sahabat di malam hari sedang keluar malam juga. Melihat 2 orang sahabat ini, Rasul panggil, sahabat, sini. Kenapa ya Rasul? Ini istri
saya, lihat, ini Sofia, istri saya. Ya Rasulullah, tidak mungkin kami menuduh-nuduh. Lihat, sikapnya kepada Rasul cuma satu, baik, gitu. Tapi Rasul tidak memberi ruang kepada orang beriman yang lainnya untuk menafsirkan tindakan beliau dengan dua tafsir yang bertolak belakang. Amin. Saya kalau lagi ngajar, kadang-kadang ada kakak saya atau adik saya perempuan tiba-tiba datang, perempuan. Dia dari mana tinggalnya kan? Nggak tinggal sama saya, dia datang di pengajian saya. Setelah pengajian kan dia datang, kan saya peluk. Saya bilang, ibu-ibu, ini kenalin, adik kandung saya, kakak kandung saya. Itu artinya apa? Saya melakukan satu perbuatan yang membuat orang tidak punya dua tafsir. Orang beriman itu selalu melakukan satu perbuatan yang tafsirnya cuma satu. Dia sedang baik dan dia melakukan sesuatu yang halal. Setuju? Antum datang ke rumah teman, Bapak ada nggak? Nggak ada. Masuk aja dulu Pak, masuk aja dulu, kata istrinya. Ntar juga datang sebentar. Orang beriman mengatakan, maaf Bu, saya nanti kira-kira 15 menit lagi datang ya suami. Ya mungkin saya keluar dulu ya, nanti saya kesini lagi. Nggak mungkin antum orang beriman masuk, iya deh saya nunggu. Atau antum teman akrab sama teman udah lama banget, tiba-tiba nih teman punya anak mau sekolah, dia nganterin, ya kan? Nganterin anak dulu, lu tunggu aja di rumah sama istrinya. Walaupun dia udah percaya, kita bilang enggak, gue ikut lo. Kenapa? Orang mukmin itu dia akan melakukan satu perbuatan yang tafsirnya cuma satu, baik, benar. Kalau ada kemungkinan salah tafsir, dia langsung mengkonfirmasi atau melakukan penjelasan. Itu kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau yang bertanya. Sengaja mungkin tidak ada. Itu Bang. Oh, Kalau misalnya ada dua orang yang sama-sama tahu track recordnya itu baik, dua orang mungkin tapi satu duanya itu saling atur atau dengan yang lainnya. iya, saling menuduh. Saling menuduh ya. Karena yang lainnya dapatnya berbeda dan tidak baik. Ya, bagaimana orang mukmin? Ya, yang track recordnya sama-sama baik, tapi saling menuduh. Nah itu bukan tabiat mukmin saling menuduh itu. Tabiat mukmin itu, coba bayangkan ayat di surat ini juga, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minal dhann inna ba'dadh dhanni itsmun. Wahai orang beriman, jauhilah prasangka. Zon itu dalam bahasa Arab beda dengan syak. Kalau syak itu 50-50. Syak 50-50 iya, 50 enggak. Itu syak namanya dalam bahasa usul fikih. Kalau yang di bawah syak apa? Wahm itu 70%-nya ragu. 70%-nya enggak. 30%-nya iya. Itu wahm. Tapi kalau zon itu 80% terjadi. 20%-nya enggak. Paham ya? Ya, atau paham ya maksud saya? Zon itu
Kan ada zon, ada syak, ada waham. Syak 50-50. Waham ragunya lebih banyak. Kalau zon, yakinnya lebih banyak. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang-orang yang zon bahwa dia akan berjumpa Tuhannya. Itu 80% dia yakin berjumpa Tuhan. Zon itu 80% yakin. Ayat tadi melarang kita untuk zon. Padahal zon itu 80% benernya. Gitu. Itu artinya orang yang beriman, kalau dia tidak berkata benar, dia diam. Makanya jangan ukur kebenaran itu lewat orang. Orang baik saja. Ukurlah doa orang baik itu dengan kebenaran. Ya, jangan ukur kebenaran itu dengan kiai. Kiai anu ngomong pasti benar. Tapi kiai itu diukur benar enggaknya dengan kebenaran. Maka kalau terjadi kan saling bantah membantah itu kan nanti ada yang yang menjudge harus mendatangkan bukti, yang menolak harus disumpah, kan begitu. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'i 'alaih. Yang menuduh membawa bukti, ya, yang dituduh diminta sumpah. Tapi itu bukan karakter orang beriman. Oh, kalau itu sudut pandang biasa. Kalau dari sisi melihat satu masalah, lalu kita berbeda pendapat, itu kan bukan perpecahan, itu kekayaan. Beda. Kalau kita berbeda sudut pandang, itu namanya kekayaan, bukan kekisruhan, tapi itu kekayaan. Kalau kita tidak berbeda pendapat, berarti dunia ini menjadi flat. Seperti ini aja jadinya. Warna itu kalau cuma hitam putih enak gak? Enak gak? Antum udah jenuh, udah malas banget hidup di dunia ini. Kenapa? Warnanya hitam putih. Muka juga begitu. Antum sama saya semuanya. Bisa gila saya. Bajunya semuanya sama. Saya kemana-mana sama. Bisa gila saya. Maka kalau perbedaan tadi maksudnya sudut pandang, ya sudut pandang itu di dalam agama luar biasa. Makanya dalam agama apabila mujtahid sedang memecahkan suatu kasus hukum, dia benar dapat 2 pahala, dia salah dapat 1 pahala. Itu berarti personalnya, ya, kita itu ketika berdebat pertama harus ikhlas. Kita berdebat itu karena Allah, ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita sampai maki-maki, sampai mohon maaf persaudaraan, itu berarti kita debatnya bukan karena Allah. Dan tugas kita dalam perdebatan bukan untuk merubah keyakinan orang. Orang itu berubah mengiyakan kita, itu urusan Tuhan. Tugas kita di dalam berdebat adalah menyampaikan argumen yang sangat dahsyat, bagus. Setelah itu dia berubah atau tidak, itu bukan urusan kita. Nah, yang membuat orang akhirnya judgement sampai bermusuhan itu, dia ingin mengambil kewenangan Tuhan. Pengen orang itu langsung mengakui. Padahal berdebat itu bukan itu. Berdebat itu adalah kita menyampaikan argumen kita sejelas-jelasnya. Dia mengaku atau tidak, itu di luar kemampuan kita. Maka cukuplah kita, wa ma 'alaikal balagh ya Rasulullah. Tidak ada lain bagimu kecuali nyampein ya Rasulullah. Nah, yang membuat kita ngotot itu apa? Kita merasa harus orang berubah. Orang harus setuju dengan kita, itu nggak benar. Nah, makanya bahkan mohon maaf, ketika
ketika kita tahu yang kita akan ajak debat ini orangnya nggak mungkin bisa debat dengan cara baik, endingnya pasti buruk, maka orang yang baik tidak akan mau berdebat. Debat itu menjadi pilihan kita jika itu memiliki dampak yang baik. Kalau tidak, jangan debat. Menurut saya, debat sama ulil absar nggak usah. Bodoh. Kalau orang beriman mau debat sama dia, bodoh. Bener nggak? Karena dia nggak punya timbangan-timbangan universal gitu, maco. Jadi debat sama orang maco tuh gak enak. Gitu. Orang begitu tambah populer kalau kita. Karena yang dicari popularitas. Justru orang seperti itu kalau dianggap nyeleneh begitu malah senang. Jangan, biarin dia itu. Jangan diladenin. Bukan karena kita kekurangan dalil, bukan. Tetapi kita tidak ingin berdebat dengan orang yang tidak berkelas. Kalau mau berdebat mungkin kalau masih hidup dengan Dale Carnegie gitu kan keren kan. Misalkan dengan Stephen Covey itu kan meskipun dia kafir, ya kan? Debat sama mereka, ya kan? Dengan orang-orang yang masih logika rasional, masih argumentasinya logik gitu, itu biar baru kita bisa debat. Tapi kalau orang udah isinya ngaco semua gitu, nggak bisa. Iya Pak. Pak, mohon izin Pak ke depan Pak kalau mau bertanya Pak, karena nggak nyampe nih. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz tentang perbedaan antara atau samakah antara Muslim atau Islam dan mukmin. Oh bedanya? Oke, makasih. Makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa bedanya mukmin dengan Muslim atau Islam dengan iman? Oke. Kalau disebut cuma satu kata yang disebut Muslim, cuma disebut satu kata doang. Yang disebut Muslim, ya mukmin. Muslim ya mukmin, sama dia juga. Atau disebut mukmin doang. Mukmin doang, Islamnya nggak disebut. Yang dimaksud ya mukmin ya Muslim. Gitu ya. Ketika dia disebut salah satunya, berarti yang dimaksud dua-duanya. Pak, itu cara membedakannya. Tapi kalau di dalam Al-Quran misalkan disebutkan dalam satu ayat iman dan Islam disebutkan secara bersamaan, berarti itu berbeda maknanya. Misalkan di dalam Al-Quran qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Itu ada Islam, ada iman disebut itu. Orang-orang Arab Badui berkata kami beriman. Katakan ya Muhammad, mereka itu belum beriman, tapi mereka baru Islam. Karena iman mereka belum masuk ke dalam hati. Nah, itu berarti kalau Islam itu lahiriah, syahadat, saya berislam. Tapi kalau iman, dia sudah meresap ke dalam hati, sudah melakukan sebuah ketaatan, perintah Allah dilakukan. Ya makanya alladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu syahadatun. Itu. Jadi orang yang beriman itu kalau dia disebut dengan Islam secara bersamaan, iman itu sesuatu yang terbukti, bukan hanya di dalam hati tetapi dalam perbuatan. Tapi Islam yang dimaksudnya adalah cuma ngaku syahadat tapi perbuatannya belum baik. Itu perbedaannya jika disebut bareng. Dua redaksi ini disebut bareng. Tapi kalau disebut cuma satu, yang dimaksud dua-duanya, gitu ya. Itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktu kita?
Oke, mari kita tutup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.